Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Rina. Ia adalah sosok yang menarik perhatian banyak pria. Parasnya cantik, kulitnya putih bersih, dan senyumnya manis. Namun, di balik wajahnya yang menawan, Rina menyimpan sebuah luka yang sulit ia sembuhkan, rasa sepi yang menyiksa. Usianya sudah memasuki kepala 3, namun ia belum juga menemukan pria yang benar-benar mencintainya. Beberapa kali ia menjalin hubungan, tapi semuanya berakhir sia-sia. Rina bukan hanya menginginkan cinta, tetapi juga kehangatan dan kepastian. Ia lelah menjadi sekadar pilihan sementara dalam hidup seseorang. Hari-hari Rina berjalan biasa saja, bekerja sebagai staf di sebuah butik di pusat kota, lalu pulang ke rumah kontrakannya yang sepi. Malam-malamnya selalu diisi dengan tatapan kosong ke layar ponsel, melihat unggahan teman-temannya yang sudah berkeluarga, atau sekadar membaca chat dari teman lama yang mengajaknya bertemu, tapi hanya sekadar basa-basi. Hingga suatu hari, sesuatu terjadi. Ia bertemu dengan seorang pria bernama Bayu. Bayu adalah pelanggan tetap di butik tempat Rina bekerja. Sosoknya sederhana, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Rina tertarik. Cara bicaranya yang lembut, perhatiannya yang kecil, tapi tulus, dan tatapan matanya yang terasa hangat setiap kali mereka bertemu. Bayu sering mampir ke butik, entah untuk membeli sesuatu atau sekadar bertanya-tanya soal pakaian. Perlahan, Rina mulai menyukai pria itu. Ia mulai menunggu Bayu datang, merapikan rambutnya setiap kali jam kerja dimulai, dan diam-diam mencari tahu lebih banyak tentang pria itu. Sayangnya, satu fakta menghancurkan semua harapannya. Bayu sudah menikah. Istrinya, Maya, adalah wanita yang sederhana dan terlihat lembut. Mereka sudah menikah selama 5 tahun dan tampaknya hidup bahagia. Kenapa aku selalu jatuh cinta pada orang yang salah? Batinnya suatu malam, sambil memandangi foto Bayu yang ia temukan di media sosial. Namun, semakin ia berusaha mengabaikan perasaannya, semakin sulit rasanya. Ia mencoba mendekati pria lain, tapi tetap saja, pikirannya selalu kembali pada Bayu. Sampai akhirnya, Rina memutuskan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia ingin memiliki Bayu, dengan cara apapun. Sebuah ide gila terlintas di kepalanya. Ia teringat tentang sebuah cara yang dulu pernah diceritakan temannya di kampung. Pelet. Kalau kamu benar-benar suka sama seseorang, tapi dia nggak bisa kamu dapatkan, ada cara lain, Rin, kata seorang teman lamanya di masa lalu. Dukun pelet. Itu ada. Kalau kamu mau, pasti bisa dapetin dia. Awalnya, Rina menganggapnya omong kosong. Tapi sekarang, ia tidak bisa mengenyahkan gagasan itu dari pikirannya. Malam itu, ia mulai mencari informasi. Ia membuka internet, mengetik kata kunci yang membuatnya sendiri merinding. Dukun pelet paling ampuh. Ia menemukan berbagai artikel, testimoni, dan bahkan nomor kontak orang-orang yang mengaku bisa membantu. Tapi hampir semuanya terasa tidak meyakinkan. Sampai akhirnya, ia melihat sebuah forum tertutup yang membahas seorang dukun terkenal di daerah pinggiran kota, Ki Jaya. Banyak orang di forum itu mengaku bahwa pelet dari Ki Jaya sangat ampuh. Ada yang bilang suaminya kembali setelah berselingkuh, ada yang bilang pasangannya berubah jadi lebih patuh dan setia. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa ada harga yang harus dibayar. Rina tak peduli. Ia ingin Bayu, dan kalau ada cara untuk membuatnya jatuh cinta, ia akan melakukannya. Malam itu, ia menyimpan nomor kontak yang ia temukan di forum. Tangan Rina sedikit gemetar saat ia mulai mengetik pesan. Selamat malam, saya ingin konsultasi tentang pelet. Pesan terkirim. Jantungnya berdegup kencang saat melihat tanda centang biru di layar ponselnya. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Datanglah ke tempatku besok malam. Sendiri. Rina menelan ludah. Perasaan takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Namun, tanpa ragu, ia mengetik balasan. Baik, saya akan datang. Di luar, angin malam bertiup lembut, menggoyangkan tirai jendela kamarnya. Rina tidak tahu bahwa keputusannya malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Angin berhembus dingin, menyapu jalanan sepi di pinggiran kota.
Rina mengenakan jaket hitam dan celana jeans, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mengguncang dadanya. Ia berhenti di depan sebuah gang kecil yang remang-remang, di mana hanya ada sedikit lampu jalan yang berkelip samar. Tak jauh dari sana, berdiri sebuah rumah tua dengan pekarangan yang dipenuhi tanaman liar. Di depan gerbang kayu yang sudah lapuk, terdapat sebuah papan nama sederhana bertuliskan, "Konsultasi Spiritual dan Pengasihan." Rina menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Ia sempat ragu, apakah ia harus melangkah masuk atau berbalik dan melupakan semua ini. Namun, bayangan wajah Bayu kembali terlintas dalam pikirannya. Aku sudah sejauh ini, aku harus melanjutkannya, batinnya. Dengan tangan sedikit gemetar, Rina mengetuk pintu. Suara ketukan terdengar nyaring di malam yang sunyi. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dengan suara derit pelan. Sosok pria tua berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh keriput, sorot matanya tajam seperti menembus pikiran seseorang. Ia mengenakan jubah hitam yang sudah kusam, dengan kain sarung yang melilit pinggangnya. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang membuat bulu kuduk Rina berdiri. "Kau yang mengirim pesan?" Suaranya berat dan dalam. Rina mengangguk pelan. "Iya, saya Rina. Saya ingin meminta bantuan." Ki Jaya mengangguk, lalu memberi isyarat agar Rina masuk. Dengan hati-hati ia melangkah melewati ambang pintu. Begitu berada di dalam, suasana rumah itu langsung membuatnya merasa tidak nyaman. Ruangan itu diterangi oleh cahaya redup dari lampu minyak, menciptakan bayangan bergerak di dinding yang penuh dengan benda-benda aneh. Ada berbagai macam botol, kaca berisi cairan berwarna mencurigakan, patung-patung kecil yang tampak menyeramkan, dan beberapa keris tua yang dipajang di rak kayu. Bau dupa menyengat menusuk hidungnya, bercampur dengan aroma khas tanah basah. Ki Jaya duduk di sebuah kursi, kayu besar, lalu menunjuk ke tikar di lantai. "Duduklah, ceritakan apa yang kau inginkan." Dengan sedikit gugup, Rina duduk bersila di atas tikar yang terasa dingin. Ia menarik napas dalam sebelum berbicara. Saya menyukai seorang pria, tapi dia sudah menikah." Ki Jaya menatap Rina dengan mata yang tajam, seakan ia sedang membaca isi hatinya. Setelah beberapa saat, dukun itu mengangguk pelan, lalu tersenyum samar. "Pelet bukan sekadar permainan, Nak. Ilmu ini punya konsekuensi," katanya dengan suara lirih, namun tegas. "Kau harus benar-benar yakin sebelum melangkah lebih jauh." Rina menegakkan tubuhnya. "Saya yakin. Saya ingin dia menjadi milik saya." Ki Jaya kembali terdiam. Tangannya yang kurus dan keriput mengambil sebuah botol kecil dari rak di belakangnya. Ia mengguncangkan botol itu perlahan sebelum menaruhnya di depan Rina. Cairan di dalamnya berwarna merah pekat, seperti darah. "Pelet ini bukan pelet biasa," kata Ki Jaya dengan nada yang lebih serius. "Ini adalah pelet tingkat tinggi. Hanya digunakan bagi mereka yang benar-benar menginginkan seseorang." Tapi ia menatap Rina dalam-dalam. "Ada syaratnya." Rina menelan ludah. "Apa syaratnya?" Ki Jaya menyeringai, membuat kerutan di wajahnya semakin dalam. "Kau harus datang ke rumahku lagi, malam Jumat nanti. Akan ada ritual yang harus kau jalani. Tanpa ritual itu, pelet ini tidak akan bekerja." Rina mengangguk cepat. "Saya akan datang. Saya akan lakukan apa saja." Ki Jaya tersenyum puas. Ia mengambil secarik kertas kuning dari laci meja, lalu menuliskan sesuatu dengan tinta merah. Setelah selesai, ia menyerahkannya kepada Rina. "Ini adalah mantra yang harus kau baca setiap malam sebelum tidur, sampai malam Jumat nanti. Jangan sampai salah mengucapkannya." Rina menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ia melihat tulisan di atasnya, sebuah bahasa kuno yang sulit dibaca. Namun, ia hanya mengangguk tanpa banyak bertanya. "Baik, Ki. Saya akan lakukan semuanya," ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar. Ki Jaya terkekeh pelan. "Bagus. Sekarang, pulanglah. Dan jangan katakan kepada siapapun bahwa kau datang ke sini." Rina mengangguk, lalu berdiri dan berjalan ke pintu. Saat ia akan melangkah keluar,
Kijaya tiba-tiba berkata dengan nada rendah yang menggetarkan udara. Bersiaplah, nak. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi pastikan kau siap menerima akibatnya. Rina menoleh, tetapi Kijaya hanya tersenyum samar. Dengan hati yang campur aduk antara takut dan penuh harapan, Rina melangkah keluar rumah itu dan menutup pintu di belakangnya. Ia tidak menyadari bahwa sejak ia menginjakkan kaki di rumah dukun, hidupnya telah memasuki dunia yang gelap dan tak bisa kembali lagi. Malam Jumat tiba lebih cepat dari yang Rina bayangkan. Sejak pertemuannya dengan Kijaya, pikirannya tak pernah lepas dari mantra yang ia baca setiap malam. Ia mengikuti semua instruksi dengan disiplin, membaca mantra sebelum tidur, membayangkan wajah Bayu, dan menjaga botol cairan merah itu di dekat ranjangnya. Namun, semakin lama, Rina mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mimpi-mimpinya berubah menjadi lebih jelas, lebih nyata. Dalam tidurnya, ia melihat sosok Bayu datang kepadanya. Tersenyum penuh cinta, membisikkan kata-kata manis di telinganya. Ia merasakan sentuhan yang terasa begitu nyata, begitu hangat. Namun, ada satu hal yang selalu terjadi di akhir mimpinya. Sosok lain muncul di balik bayangan. Seorang pria tua berjubah hitam, dengan mata yang berkilat seperti bara api. Setiap kali ia tersadar, jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Meski ada ketakutan yang mengganggunya, Rina tetap melangkah menuju rumah Kijaya malam itu. Pintu rumah Kijaya sudah terbuka sebelum Rina mengetuknya. Seakan sang dukun sudah tahu ia akan datang. Di dalam rumah, suasana lebih pekat dari sebelumnya. Bau dupa semakin menyengat, udara di dalam ruangan terasa lebih berat, dan lilin-lilin yang menyala di sudut ruangan membuat bayangan bergerak-gerak di dinding seperti makhluk yang menari di tengah kegelapan. Kijaya sudah duduk di tikar dengan dupa yang mengepul di hadapannya. Wajahnya tetap sama, penuh misteri dan senyum samar yang sulit diterjemahkan. "Kau sudah siap?" tanyanya. Rina menelan ludah, tapi ia mengangguk. "Bagus, duduklah di sini." Ia mengikuti perintah itu, duduk bersila di atas tikar yang terasa dingin. Kijaya kemudian mengeluarkan sebuah kain hitam dari laci kayu di dekatnya dan menyerahkannya pada Rina. "Pakailah ini untuk menutup matamu. Jangan sekalipun mencoba mengintip, atau ritual ini gagal." Rina merasa jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia menuruti perintah itu. Ia mengikat kain hitam itu di matanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan total. Suara langkah Kijaya terdengar mengitari ruangan. Sesekali, ada suara gemerincing benda logam, suara air dituang ke dalam mangkuk, dan gumaman mantra yang terdengar semakin lama semakin cepat. Kemudian, Rina merasakan sesuatu yang dingin menyentuh keningnya. Sesuatu yang cair, mengalir perlahan, di kulitnya. "Jangan bergerak." Suara Kijaya terdengar lebih dekat. "Terimalah energi yang akan membantumu mendapatkan pria yang kau inginkan." Tiba-tiba, Rina merasakan hawa panas yang menusuk punggungnya. Ada sesuatu yang bergerak di belakangnya, seolah ada sosok lain yang berdiri di dekatnya. Nafasnya tercekat, tapi ia berusaha tetap diam seperti yang diperintahkan. Kijaya terus melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Suaranya bergetar, semakin dalam, semakin menghanyutkan. Dan saat itu, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Tangan kasar menyentuh bahunya. Rina tersentak, tapi ia tidak berani melepas kain hitam dari matanya. Sentuhan itu semakin lama semakin turun, menjalar ke lengannya, punggungnya, lalu ke pinggangnya. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Ini bagian dari ritualnya. Kijaya berbisik di telinganya. Ada nada licik di dalamnya. Ada sesuatu yang terasa salah. Tangan itu semakin berani. Rina mulai merasakan napas berat di belakangnya, desahan yang membuatnya semakin takut. Sebuah bisikan kembali terdengar. "Lepaskan saja dirimu. Kau ingin Bayu, bukan?" Jantung Rina hampir berhenti berdetak. Ia ingin bergerak, ingin melawan, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikatnya dalam posisi itu. Tiba-tiba, ada suara tawa kecil. Bukan suara tawa manusia biasa. Lebih seperti suara dari sesuatu yang tak kasat mata.
Dan di saat yang sama, Rina merasa sesuatu merayap di tubuhnya. Perlahan ia mulai sadar, ada yang tidak beres. Ritual ini bukan hanya tentang pelet. Ada sesuatu yang lain di sini, sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tapi apakah ia masih bisa lari dari semua ini? Ataukah ia sudah terjerat dalam permainan Kijaya? Dada Rina terasa sesak. Ia ingin berteriak, ingin meronta, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikatnya dalam posisi itu. Kain hitam yang menutup matanya semakin terasa menyesakkan. Bisikan itu masih terdengar. Suara yang dalam dan mengerikan, seolah berasal dari tenggorokannya sendiri. Bayu akan menjadi milikmu. Tapi kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Rina berdegup kencang. Ia ingin bertanya, ingin melawan, tapi tenggorokannya terasa terkunci. Tubuhnya masih kaku. Sementara tangan kasar yang tadi menyentuhnya kini mulai menjauh. Tiba-tiba, Kijaya bersuara. Ritual hampir selesai. Tapi kau harus menerima perjanjiannya. Perjanjian? Rina menggigit bibirnya. Ia mendengar suara benda cair dituangkan ke dalam mangkuk. Lalu, suara Kijaya kembali bergema. Kali ini, dengan nada yang lebih serius. Angkat tangan kananmu. Dengan gemetar, Rina mengangkat tangannya. Ia merasa telapak tangannya ditelungkupkan ke atas dan sesuatu yang hangat diteteskan di sana. Bau anyir menyeruak, membuat perutnya mual. Sekarang, ucapkan ini. Suara Kijaya berubah menjadi lirih. Rina mendengarkan dengan seksama. Aku menyerahkan cintaku pada kekuatan ini untuk memiliki Bayu sepenuh hati dan jiwa. Rina menelan ludah. Ada sesuatu dalam hatinya yang berteriak, mengatakan bahwa ini adalah kesalahan besar. Tapi ia juga tahu bahwa jika ia menolak, ritual ini bisa berakhir dengan konsekuensi yang lebih buruk. Tangannya masih bergetar saat ia mengucapkan mantra itu dengan suara hampir berbisik. Aku menyerahkan cintaku pada kekuatan ini untuk memiliki Bayu sepenuh hati dan jiwa. Begitu kata terakhir meluncur dari bibirnya, Rina tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulangnya. Sebuah tekanan aneh menghantam dadanya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Lalu, semuanya hening. Tak ada suara, tak ada bisikan, tak ada sentuhan. Hanya keheningan yang begitu pekat, hingga Rina bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Kau sudah menyelesaikan ritual ini. Suara Kijaya kembali terdengar. Kini lebih ringan, seolah ia baru saja menyelesaikan sebuah tugas berat. Sekarang, buka kain penutup matamu. Dengan tangan gemetar, Rina melepas kain hitam itu. Cahaya redup dari lilin langsung menusuk matanya yang masih beradaptasi dengan kegelapan. Ia melihat Kijaya duduk di hadapannya, dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di depan mereka, mangkuk yang tadi berisi cairan merah itu kini kosong. Namun, di dasar mangkuk terdapat bekas jejak tangan. Rina merasakan keringat dingin membasahi tubuhnya. Apa yang terjadi? Suaranya terdengar serak. Kijaya menyeringai. Ritualnya berhasil. Sekarang, tunggu dan lihatlah. Bayu akan datang kepadamu, lebih cepat dari yang kau kira. Rina menatapnya ragu. Ada sesuatu yang terasa tidak beres, tapi ia terlalu lelah untuk bertanya lebih lanjut. Pulanglah, kata Kijaya. Suaranya terdengar seperti perintah. Dan ingat, jangan pernah menolak jika Bayu datang kepadamu. Jika kau menolaknya, kutukan akan jatuh padamu. Kutukan? Rina ingin bertanya lebih lanjut, tapi sesuatu dalam tatapan Kijaya membuatnya mengurungkan niatnya. Ia hanya mengangguk, lalu bangkit dengan kaki yang masih terasa lemas. Dengan langkah gontai, ia berjalan keluar dari rumah itu. Begitu kakinya menyentuh jalanan berbatu di luar, ia menarik napas panjang, seolah baru saja keluar dari tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Di kejauhan, bulan sabit menggantung di langit, seolah mengawasinya dengan sorot mata yang dingin. Rina telah melakukan ritualnya. Kini, ia hanya perlu menunggu. Sejak malam ritual itu, Rina merasa ada sesuatu yang berbeda. Awalnya,
semuanya tampak biasa saja. Ia menjalani harinya seperti biasa, bekerja di butik, pulang ke rumah, lalu membaca mantra yang diberikan Ki Jaya sebelum tidur. Tapi ada satu hal yang ia sadari dengan jelas. Mimpi-mimpinya semakin nyata. Dalam tidurnya, ia melihat Bayu. Pria itu mendatanginya, membisikkan kata-kata cinta, menatapnya dengan mata penuh kasih. Bahkan dalam mimpinya, Rina bisa merasakan sentuhan tangan Bayu di pipinya, bisa mendengar napasnya yang hangat di telinganya. Namun, di balik keindahan itu, ada sesuatu yang aneh. Setiap kali Bayu mendekatinya dalam mimpi, tubuhnya terasa dingin. Mata Bayu terkadang terlihat kosong, senyumnya kaku, dan suaranya terdengar seperti bergema di ruangan yang luas. Bahkan, di salah satu mimpi, Bayu tiba-tiba menangis darah sebelum tubuhnya menghilang menjadi kabut hitam. Ketika Rina terbangun dari tidur, dadanya terasa sesak. Napasnya berat, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Apakah ini bagian dari proses pelet? Pikirnya. Namun, kejadian paling mengejutkan terjadi keesokan harinya. Saat bekerja di butik, Rina dikejutkan oleh sosok yang berdiri di depan pintu. Bayu. Pria itu menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seakan-akan ia berada dalam dilema, antara ingin pergi atau tetap tinggal. Namun, setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, Bayu akhirnya melangkah masuk. Bayu? Rina mencoba bersikap biasa, meski jantungnya berdegup kencang. Ada yang bisa kubantu? Bayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dalam-dalam, seakan mencari sesuatu dalam diri Rina. Akhirnya ia membuka mulutnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ingin bertemu denganmu. Rina menahan napas. Kenapa? Tanyanya pelan. Bayu mengusap wajahnya, terlihat gelisah. Aku nggak tahu, Rina. Aku nggak bisa mengerti. Sejak kemarin malam, aku terus memikirkanmu. Aku mimpi tentangmu. Aku merasa ingin datang ke sini, meskipun aku sendiri nggak paham kenapa. Rina hampir tidak bisa menahan senyum. Pelet itu berhasil. Namun, ada sesuatu yang lain dalam ekspresi Bayu. Ia terlihat lelah, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Tatapannya kosong, dan ada kantung mata yang cukup dalam di bawah matanya. Kau baik-baik saja? Rina bertanya dengan hati-hati. Bayu mengangguk pelan. Aku nggak tahu. Aku hanya merasa aneh. Rasanya seperti aku bukan diriku sendiri. Seketika, senyum di wajah Rina memudar. Apa maksudmu? Bayu mengusap tengkuknya. Aku nggak bisa menjelaskannya. Seperti ada sesuatu yang menekan pikiranku. Seperti ada suara yang terus berbisik di telingaku, menyuruhku datang ke sini, menyuruhku untuk mendekatimu. Darah Rina mendadak terasa dingin. Ia teringat ucapan Ki Jaya. Bayu akan datang kepadamu lebih cepat dari yang kau kira. Namun ia tidak menyangka bahwa Bayu akan datang dalam keadaan seperti ini. Bingung, linglung, seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayu, kau sadar dengan apa yang kau lakukan? Bayu menatapnya. Aku sadar, tapi aku juga merasa tidak sepenuhnya sadar. Aku merasa seperti ada sesuatu di dalam kepalaku yang mengendalikan perasaanku. Jantung Rina berdegup semakin cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pelet ini tidak bekerja seperti yang aku bayangkan? Namun, sebelum Rina bisa berpikir lebih jauh, Bayu tiba-tiba memegang tangannya. Aku ingin bersamamu, Rina. Tatapan mata pria itu tampak kosong. Suaranya terdengar datar. Tidak seperti Bayu yang biasanya berbicara dengan penuh perasaan. Saat itu, Rina merasakan sesuatu yang aneh di tangannya. Sentuhan Bayu terasa dingin. Terlalu dingin untuk seseorang yang masih hidup. Ia menahan napas. Di belakang Bayu, sekelebat bayangan hitam muncul sekilas, lalu menghilang secepat kilat. Darah Rina terasa membeku. Bayu, ada yang mengikutimu? Bayu tidak bereaksi. Ia masih menatapnya dengan mata yang kini terlihat semakin kosong, semakin tak bernyawa. Rina mulai merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Pelet ini bukan hanya mengikat hati Bayu,
tapi juga menarik sesuatu yang lain ke dalam hidup mereka. Dan kini Rina tidak tahu apakah Bayu benar-benar datang karena cinta, atau karena ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Bayu memang sudah pergi setelah kunjungan anehnya di butik, tetapi perasaannya masih belum tenang. Tatapan kosong pria itu, suaranya yang terdengar datar, serta hawa dingin yang ia rasakan ketika Bayu menyentuh tangannya, semuanya terasa tidak wajar. Sejak kembali ke rumah, ia merasa seperti sedang diawasi. Sesekali, ia menoleh ke belakang, memastikan bahwa tidak ada yang berdiri di sudut gelap ruangan. Namun, setiap kali ia mencoba menenangkan diri, suara berbisik mulai terdengar di telinganya. Rina menelan ludah, lalu menggelengkan kepalanya. Ini hanya sugesti, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Semua ini pasti hanya efek dari ritual itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya meragukan segalanya. Pukul 2 dini hari. Rina terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia menyadari bahwa ia bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, ia melihat Bayu. Tetapi kali ini, bukan sebagai pria hangat yang ia cintai. Bayu berdiri di tengah hutan yang gelap, dengan tatapan kosong dan tubuh yang kaku, seperti boneka kayu. Di belakangnya, Ki Jaya berdiri dengan wajah yang setengah tersenyum, memegang sebuah benang merah panjang yang melilit tubuh Bayu. Lihat Rina, Bayu sudah menjadi milikmu. Rina ingin berteriak dalam mimpi itu, tetapi tubuhnya terasa berat. Saat ia melihat lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayu tidak memiliki bayangan. Dan tiba-tiba, tubuh pria itu bergerak mendekatinya dengan cepat, seolah diseret oleh kekuatan tak kasat mata. Wajahnya kini lebih dekat, tetapi matanya kosong. Hanya ada kegelapan. Di dalamnya, "Aku, milikmu," bisik Bayu, sebelum tubuhnya berubah menjadi kabut hitam dan menyelimuti seluruh tubuh Rina. Rina terbangun dengan jeritan tertahan. Ia langsung bangkit dari tempat tidurnya, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Jantungnya masih berdebar kencang dan tenggorokannya terasa kering. Namun, saat ia hendak bangun untuk mengambil air, sesuatu membuatnya membeku di tempat. Pintu kamarnya terbuka. Padahal, ia yakin sudah menutupnya sebelum tidur. Dengan tangan gemetar, Rina meraih ponselnya dan menyalakan senter. Ia menyorotkan cahaya ke arah pintu, berharap tidak menemukan apapun. Tetapi kemudian, ia melihatnya. Seseorang berdiri di lorong rumahnya. Sesosok bayangan tinggi, dengan tubuh kurus dan kepala yang tertunduk dalam kegelapan. Rina membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan, dan ia merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. "Bayu?" Suara Rina nyaris tidak terdengar. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, tanpa gerakan sedikit pun. Kemudian, perlahan-lahan, kepalanya mulai terangkat. Dua mata kosong menatap Rina dalam kegelapan. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara yang bukan suara manusia. Rina menjerit. Ia langsung menyalakan semua lampu, tetapi begitu cahaya memenuhi ruangan, bayangan itu menghilang. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang masuk. Namun, hawa dingin masih terasa di dalam kamarnya. Dan saat Rina melihat ke cermin yang ada di dinding, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangannya tidak ada di sana. Pagi itu, Rina duduk diam di sofa dengan tubuh gemetar. Pikirannya masih berantakan setelah kejadian semalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia alami hanyalah efek dari ritual, bahwa semua ini hanya permainan pikiran. Namun, bayangan yang ia lihat di lorong, mata kosong yang menatapnya. Dan yang paling membuatnya nyaris kehilangan akal, bayangannya yang tidak muncul di cermin. Semua itu nyata. Aku harus mencari Ki Jaya. Keputusan itu sudah bulat. Apapun yang terjadi, ia harus mendapatkan jawaban. Malam itu Rina kembali ke rumah Ki Jaya. Ia berdiri di depan pintu kayu yang tampak semakin usang, lalu mengetuknya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Pintu terbuka perlahan.
tanpa suara. Ruangan di dalamnya gelap. Bau dupa yang biasanya memenuhi tempat ini kini digantikan dengan aroma busuk yang menyengat, seperti bangkai yang telah membusuk. Rina melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. "Kijaya?" Suaranya terdengar serak, hampir berbisik. Tidak ada jawaban. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan, matanya mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Di sudut ruangan, ia melihat meja tempat Kijaya biasanya duduk. Namun, dukun itu tidak ada di sana. Yang ada hanyalah selembar kertas kuning yang tergeletak di meja, dengan tinta merah yang terlihat seperti dituliskan dengan darah. Dengan tangan gemetar, Rina mengambil kertas itu dan membacanya. "Kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Sekarang, dia telah datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya tidak kau miliki." Jantung Rina berdetak kencang. Apa maksudnya ini? Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara berbisik terdengar di belakangnya. "Rina." Ia membeku di tempat. Suara itu terdengar familiar, namun juga aneh. Seperti suara Bayu, tetapi lebih berat, lebih dalam, lebih menyeramkan, dengan napas tertahan. Rina perlahan menoleh ke belakang, dan di sanalah dia berdiri. Bayu, atau sesuatu yang mirip dengan Bayu. Pria itu berdiri di ambang pintu ruangan dalam, wajahnya pucat seperti mayat. Matanya kosong, seperti tidak memiliki jiwa. Bibirnya menyunggingkan senyum yang aneh, senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan keinginan. Keinginan yang mengerikan. "Sekarang aku milikmu." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Dalam sekejap, lampu-lampu minyak yang sebelumnya redup langsung padam, meninggalkan Rina dalam kegelapan total. Dan sebelum ia bisa berteriak, sesuatu mencengkeram tangannya. Dingin, lembab, seperti tangan mayat. Cengkeraman itu begitu kuat. Rina ingin berteriak, tapi tenggorokannya seakan terkunci. Ia bisa merasakan napas dingin yang berhembus di wajahnya. Dalam kegelapan, dua mata kosong itu menatapnya lekat-lekat, penuh obsesi yang menyeramkan. "Kau menginginkanku?" Suara itu terdengar lebih dalam, lebih berat. Tidak seperti Bayu, tetapi lebih seperti sesuatu yang memakai suaranya. Dengan sekuat tenaga, Rina meronta. Ia berhasil menarik tangannya dan mundur ke belakang, mencari jalan keluar di tengah kegelapan. "Kau bukan Bayu." Sosok itu hanya tersenyum, lalu perlahan berjalan mendekat. "Tapi aku ada karena kau menginginkanku." Tiba-tiba, ruangan itu berubah. Cahaya lilin kembali menyala, namun kini berwarna merah darah. Rina menoleh ke sekelilingnya, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Bayangannya ada di mana-mana. Setiap sisi dinding, lantai, bahkan langit-langit dipenuhi oleh bayangan dirinya sendiri. Namun, bayangan-bayangan itu bergerak sendiri, tidak mengikuti gerak tubuhnya. Beberapa di antaranya tersenyum miring, beberapa menatapnya dengan mata kosong, dan yang lainnya memiliki wajah Bayu. "Rina?" Sosok Bayu semakin mendekat. Ia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Tubuhnya semakin memanjang, tangannya berubah menjadi hitam pekat seperti arang, dan wajahnya perlahan meleleh menjadi kabut hitam yang berputar-putar. "Kau tidak bisa lari dariku." Tiba-tiba, tangan hitam itu menjulur panjang dan mencengkeram pergelangan Rina. Ia menjerit, tubuhnya terseret ke depan dengan kekuatan yang mengerikan. "Tidak, lepaskan aku." Namun, semakin ia meronta, semakin kuat cengkeraman itu. Bayangan di sekitarnya bergerak semakin liar, tertawa, menangis, dan berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Di tengah kepanikannya, hanya ada satu nama yang muncul di benaknya. Kijaya. Hanya dia yang bisa menghentikan semua ini. Dengan sisa kekuatannya, Rina mengayunkan tangan bebasnya dan menendang sosok itu sekuat tenaga. Ia terjatuh ke belakang, namun berhasil meraih sesuatu di meja, sebuah botol kecil berisi cairan merah yang dulu diberikan Kijaya. Tanpa berpikir panjang, ia melempar botol itu ke sosok Bayu.
Tubuhnya menggeliat liar, seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Tidak, ini belum selesai. Dan dalam sekejap, sosok itu menghilang, bersama dengan semua bayangan yang memenuhi ruangan. Rina jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Ia berhasil, untuk sekarang. Namun, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Ia harus menemukan Ki Jaya sebelum semuanya terlambat. Rina berlari menuju bagian belakang rumah Ki Jaya. Ia membuka satu persatu pintu yang ada di dalam rumah itu, sampai akhirnya menemukan sebuah ruangan yang terkunci rapat. Dengan dorongan penuh tenaga, ia berhasil menjebol pintunya, dan di dalamnya, ia menemukan Ki Jaya. Namun, kondisi dukun itu tidak seperti yang ia bayangkan. Pria tua itu tergeletak di atas lantai, dengan tubuh yang tampak lebih kurus dari sebelumnya. Matanya terbuka, tetapi tidak fokus. Bibirnya bergerak-gerak, seolah sedang menggumamkan sesuatu. Rina mengguncang tubuhnya. Pria itu berkedip pelan, lalu menatapnya. "Kau datang terlambat, Nak. Apa maksudmu?" Ki Jaya tersenyum tipis, tetapi wajahnya penuh kesedihan. "Apa yang kau minta tidak pernah hanya tentang cinta. Kau telah mengambil sesuatu yang tidak boleh diambil." Rina menahan napas. "Aku tidak mengerti." Ki Jaya menarik napas panjang. "Pelet yang kau lakukan bukan hanya mengikat hati Bayu. Ia mengikat jiwanya. Dan sesuatu telah menggantikan dirinya." Dada Rina terasa semakin sesak. "Aku harus mengembalikan Bayu seperti semula." "Bagaimana caranya?" Ki Jaya menatapnya dengan mata redup. "Kau harus memutus perjanjiannya. Tapi untuk melakukannya, kau harus menghadapinya sendiri." "Menghadapinya?" Rina mengulang dengan suara gemetar. "Kau harus pergi ke tempat di mana semuanya dimulai." Rina terdiam. Tempat di mana semuanya dimulai. Tempat ritual. Ia harus kembali ke rumahnya. Malam itu, Rina kembali ke rumahnya. Ia duduk di depan cermin, menyalakan lilin, dan mulai mengucapkan mantra pemutus yang diberikan Ki Jaya udara di dalam. Ruangan berubah semakin dingin. Api lilin bergetar liar, dan bayangan mulai muncul kembali di dinding. "Rina," suara itu datang lagi. Sosok Bayu muncul di belakangnya. Namun kali ini, ia sudah berubah sepenuhnya. Tubuhnya lebih tinggi, lebih kurus, dengan tangan yang lebih panjang, dan mata yang sepenuhnya hitam. "Kau tidak bisa mengusirku." Dengan tangan yang gemetar, ia meneteskan cairan merah terakhir yang diberikan Ki Jaya ke dalam api lilin. "Dengan ini, aku memutus semua ikatan yang ada. Kembalikan semuanya seperti semula." Bayu menjerit. Tubuhnya mulai terdistorsi, berubah menjadi kabut hitam yang berputar-putar. Tangan-tangannya mencoba meraih Rina, tetapi semakin lama, semakin melemah. "Tidak, kau milikku." Dengan teriakan panjang, sosok itu menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Rina jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Semuanya sudah berakhir. Namun, ada satu hal yang belum ia ketahui. Pagi harinya, ia mendapat kabar mengejutkan. Bayu ditemukan tak sadarkan diri di rumahnya. Ia masih hidup, tetapi dalam keadaan koma. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya, dan istrinya, Maya, hanya bisa menangis tanpa tahu apa yang terjadi pada suaminya. Rina hanya bisa melihat dari kejauhan, merasa bersalah atas semuanya. Ia memang berhasil memutuskan perjanjiannya, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan. Cinta yang ia inginkan telah berubah menjadi kutukan. Dan kini, ia harus hidup dengan penyesalan seumur hidupnya.